Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman, NIM 1931042034, kelas F, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Baiklah, saya akan menjelaskan dua materi, yaitu kecerdasan majemuk dan kecerdasan kognitif. Yang pertama, kecerdasan majemuk menurut Howard dan Gardner, yaitu teori kecerdasan majemuk Gardner sangat terkenal di kalangan pendidik karena menawarkan model untuk bertindak sesuai dengan yang kita yakini, yaitu semua anak memiliki kelebihan. Dan dia mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata. Yang kedua, kemampuan untuk menciptakan masalah baru untuk diselesaikan. Yang ketiga, kemampuan untuk menghasilkan sesuatu produk untuk menawarkan sebuah pelayanan yang dihasilkan dan dikebudayakan. Adapun multiple intelligence Gardner, yang pertama, susunan linguistik verbal intelligence, yaitu kemampuan verbal sintaksis, semantik, dan ungkapan tertulis, lisan, serta pemahaman. Yang kedua, logical mathematical intelligence, yaitu kemampuan dalam pemikiran induktif, deduktif, serta kemampuan berhitung. Yang ketiga, spatial intelligence, yaitu kemampuan mengeluarkan dan memainkan konfigurasi yang bersifat ruang. Yang keempat, musical intelligence, yaitu kemampuan membedakan gerakan musik, peka terhadap ritme, kemampuan mendengar dan memainkan irama dalam musik atau membuat komposisi musik. Yang kelima, body kinetic intelligence, yaitu kemampuan menggunakan semua atau bagian tubuh untuk melakukan tugas atau gerakan. Yang keenam, body kinetic intelligence, yaitu kemampuan menggunakan semua atau bagian tubuh untuk melakukan tugas atau gerakan. Yang ketujuh, interpersonal intelligence, yaitu kemampuan memahami tindakan dan motivasi orang lain bertindak secara layak dan produktif berdasarkan pada pengetahuan. Yang kedelapan, interpersonal intelligence, berkenaan dengan pengertian orang terhadap dirinya sendiri, yaitu aspek kognitif, keunggulan, dan kelemahan perasaan atau emosi. Yang kesembilan, natural intelligence, yaitu kepekaan pada fenomena alam, antara lain menyukai dunia hewan, bercocok tanam, peduli alam, dan lingkungan. 10. Spiritual intelligence, yaitu keyakinan akan nilai-nilai keimanan berdasarkan agama yang dianut. 11. Eksistensi moral, yaitu keahlian pada berbagai masalah pokok dalam kehidupan. Adapun kecerdasan kognitif menurut Piaget menyimpulkan bahwa daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda pula secara kualitatif. Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif ini menjadi 4, yaitu yang pertama, periode sensorimotor, usia sampai 2 tahun. Yang kedua, periode properasional, yaitu usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, periode operasional konkret, yaitu usia 7 sampai dengan 11 tahun. Yang keempat, periode operasional formal, yaitu usia 11 tahun sampai dengan dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Maharani, umur saya 20 tahun, dan saya adalah kakak perempuan dari Muhammad Taufikur Rahman. Dan kali ini saya akan memberikan kesan dan pesan saya untuk dia mengikuti perkuliahan online atau daring. Nah, kesannya itu pada pandemi ini atau pada masa perkuliahan online ini itu dia tergolong santai, sangat santai menurut saya. Terus tapi tetap memprioritaskan tugasnya jika memiliki tugas. Dan
kalau dia mengalami kesulitan, dia masih bertanya sama saya jika memiliki kesulitan. Ya itu aja sih sebenarnya, santai selama perkuliahan dibandingkan dengan saya. Terus pesannya itu ya hampir tidak ada ya pesannya, karena menurut saya sudah cukup mandiri untuk mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan kuliahnya. Terus ya meskipun ada beberapa part yang dia masih mengalami kesulitan, tapi sangat jarang menurut saya. Terus apa ya, yang namanya kuliah pasti mengalami kesulitan. Itu aja sih saya. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Has dari kelas PJKRF Angkatan 2019 dengan NIM 1931042016. Saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan bahasa. Untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya ke pembahasan. A. Perkembangan bahasa. A. Pengertian perkembangan bahasa. Seorang ahli psikologi perkembangan dari Illinois University bernama Laura Ebert 1999 setelah mempelajari dan meneliti berbagai aspek perkembangan individu, sampailah dia pada suatu kesimpulan bahwa perkembangan bahasa merupakan kemampuan khas manusia yang paling kompleks dan mengagumkan. Sesungguhnya bahasa itu kompleks, namun pada umumnya berkembang pada individu dengan kecepatan luar biasa pada awal masa kanak-kanak. Pencapaian bahasa yang amat mengesankan pada anak-anak yang sedang belajar berbahasa adalah sedemikian beraneka ragamnya dan sedemikian rumitnya, sehingga kadang-kadang tampak seperti sesuatu yang ajaib. Orang anak mampu menggunakan kata-kata tunggal guna untuk memberi nama terhadap objek-objek yang dipandang akrab olehnya dan untuk mengkomunikasikan keinginannya. Begitu anak sudah memasuki tahun ketiga, mereka langsung sudah mampu menunjukkan pemahaman yang demikian halus tentang berbagai kesepakatan yang bisa digunakan dalam berkomunikasi kepada orang-orang di sekelilingnya. Ketika memasuki tahun keempat, dengan bekal kosakata yang sudah semakin banyak, individu sudah mampu menghasilkan ucapan-ucapan yang lebih panjang dan menunjukkan bahwa dia sudah memiliki sejumlah bentuk gramatikal yang bagus, termasuk di dalamnya etika mengungkapkan bahasa itu. Tahap perkembangan bahasa. Sesungguhnya ada aspek linguistik dasar yang bersifat universal dalam otak manusia yang memungkinkan untuk menguasai bahasa tertentu. Sedangkan menurut kaum empiris yang dipelopori, para penganut aliran behavioristik memandang bahwa kemampuan berbahasa merupakan hasil belajar individu dan interaksinya dengan lingkungan. Penguasaan bahasa merupakan hasil dari penyatu paduan peristiwa-peristiwa linguistik yang diamati dan dialami selama masa perkembangannya. Menurut para penganut aliran behavioristik, penguasaan bahasa merupakan asosiasi yang terbentuk melalui proses
pengkondisian klasik dari perkembangan umur kronologis yang dikaitkan dengan perkembangan kemampuan berbahasa individu. Maka tahapan perkembangan bahasa dapat dibedakan ke dalam tahap-tahap berikut ini. 1. Tahap pralinguistik atau meraban 0,3 bulan sampai 1 tahun. Tahap 2. Tahap holofrastik atau kalimat satu kata 1 tahun sampai 1,8 tahun. 3. Tahap kalimat dua kata 1,8 tahun sampai 2 tahun. 4. Tahap pengembangan kata bahasa awal 2 tahun sampai 5 tahun. 5. Tahap pengembangan tata bahasa lanjutan 5 tahun sampai 10 tahun. 6. Tahap kompetensi lengkap 11 tahun sampai dewasa. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Sahrir NIM 1931042040. Baiklah, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan perkembangan dan pertumbuhan. Definisi perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan adalah proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungan. Istilah perkembangan lebih dapat mencerminkan sifat-sifat yang khas mengenai gejala-gejala psikologis yang menampak. Perkembangan dapat juga dilukiskan sebagai suatu proses yang kekal dan tetap yang menuju ke arah suatu organisasi pada tingkat interaksi yang lebih tinggi. Berdasarkan proses pertumbuhan, kematangan, dan belajar, perkembangan merupakan suatu perubahan. Perubahan ini tidak bersifat kuantitatif melainkan kualitatif. Perkembangan tidak ditekankan pada segi materi melainkan pada segi fungsional. Dari uraian ini, perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan kualitatif dari fungsi-fungsinya. Perkembangan tidaklah terbatas pada pengertian pertumbuhan yang semakin membesar, melainkan di dalamnya juga terkandung serangkaian perubahan yang berlangsung secara menerus dan bersifat tetap dari fungsi ke fungsi, jasmani dan rohani yang dimiliki individu menuju ke tahap kematangan yang melalui pertumbuhan, pemaksaan, dan belajar. Perkembangan menghasilkan bentuk-bentuk dan ciri-ciri kemampuan baru yang berlangsung dari tahap aktivitas yang sederhana ke tahap lebih tinggi. Perkembangan ini bergerak secara berangsur-angsur tetapi pasti melalui suatu bentuk atau tahap ke bentuk atau tahap berikutnya yang kian hari bertambah maju mulai dari masa pembuahan dan berakhir dengan kematian. Tumbuh adalah berbeda dengan perkembangan. Pribadi yang bertumbuh mengandung arti yang berbeda dengan pribadi yang berbeda dengan pribadi yang berkembang. Pertumbuhan, growth, sebenarnya merupakan sebuah istilah yang lazim digunakan dalam biologi sehingga pengertian lebih bersifat biologis. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Pertumbuhan adalah perubahan fisiologis sebagai hasil dari proses kematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat. Dalam perjalanan waktu tertentu, pertumbuhan dapat juga diartikan sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik, keadaan tubuh atau keadaan jasmani. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai perubahan kuantitatif pada material sebagai suatu akibat dan adanya pengaruh lingkungan. Hasil pertumbuhan antara lain berwujud bertambahnya ukuran kuantitatif badan anak seperti panjang, berat, dan kekuatannya. Begitu pula pertumbuhan akan mencakup perubahan yang makin sempurna tentang sistem jaringan saraf dan perubahan-perubahan struktur jasmani lainnya. Dengan demikian, perubahan dapat juga diartikan sebagai proses perubahan dan proses pematangan fisik. Pertumbuhan fisik bersifat meningkat, menetap, dan kemudian mengalami kemunduran sejarah. Dengan bertambahnya usia ini berarti pertumbuhan fisik dan puncaknya berbeda halnya dengan
perkembangan aspek mental dan psikis yang relatif berkelanjutan sepanjang individu yang bersangkutan tetap memeliharanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Pertama, anak sebagai keseluruhan. Anak sebagai keseluruhan tumbuh oleh kondisi dan interaksi dari setiap aspek kepribadian yang ia miliki. Intelek anak berhubungan dengan kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani singkat dipengaruhi oleh emosi-emosinya, sedangkan emosi-emosinya dipengaruhi oleh keberhasilan di sekolah. Umur mental anak mempengaruhi pertumbuhannya. Umur mental anak mempengaruhi kapasitas mentalnya. Kapasitas mentalnya anak menentukan prestasi belajarnya. Permasalahan tingkah laku sering berhubung dengan pola-pola pertumbuhan. Kita harus menyadari bahwa pertumbuhan sendiri menimbulkan situasi-situasi yang tertentu, menimbulkan problem-problem tingkah laku. Anak-anak yang pertumbuhannya cepat, lambat atau tidak teratur sering menimbulkan problem-problem pengajaran. Penyelesaian pribadi yang sosial mencerminkan dinamika pertumbuhan. Setelah dihadapkan dengan tantangan kekulturan masyarakat, terutama harapan-harapan orang tua, guru, sebagainya tercermin dalam penyelesaian sosial. Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu. Semenjak dari dalam kandungan janin tumbuh menjadi besar dengan sendirinya. Bakat atau pembawaan. Anak dilahirkan dengan membawa bakat-bakat tertentu. Setiap individu memiliki macam-macam bakat sebagai pembawanya, seperti bakat musik, seni, agama, akal yang tajam, sebagainya. Sifat-sifat keturunan. Sifat-sifat keturunan yang individu dipusakai dari orang tua atau nenek moyang dapat berupa fisik dan mental, dorongan dan insting. Dorongan adalah kontrak hidup yang mendorong manusia melaksanakan sesuatu yang bertindak padanya. Terima kasih. Saya Nur Oktaviani. Di sini saya akan memberikan kesan dan pesan selama perkuliahan online. Perkuliahan online sangat membantu pada saat ini berhubung karena tidak adanya perkuliahan tatap muka di kelas. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen dan Ibu dosen yang senantiasa memberikan solusi untuk memberikan materi kepada kami semua. Selama masa pandemi ini, Bapak dosen dan Ibu dosen sangat sabar menjalankan tugasnya untuk mendidik kami semua. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa berkumpul dan bercerita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.